kasih pada Pak Menteri atas ikhtiarnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, melalui peningkatan percepatan sertifikasi ya, karena memang benar seperti yang katakan Pak Menteri berikut ini. Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kami ingin jelaskan lagi ya, karena yang muncul di berita adalah kami akan menaikkan gaji. Mohon maaf, kementerian tidak punya kewenangan menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dan sertifikasi itu bisa kita berikan kalau guru-guru lulus PPG. Nah, dengan sertifikasi itu, insya Allah kesejahteraan mereka akan meningkat, baik guru-guru yang ASN maupun guru-guru yang non-ASN. Jadi clear ya, begitu ya. Jadi meningkatkannya melalui sertifikasi, bukan menaikkan gaji, karena gaji itu bukan wewenang dari kementerian. Mungkin yang perlu diingat oleh Pak Menteri dan perlu ini diwaspadai, dari 600 sekian ribu ya untuk percepatan sertifikasi ini, Pak Menteri mohon juga melirik itu ya, itu proporsional atau enggak. Saya enggak ngomong sama atau tidak, tapi proporsional enggak antara di situ guru negeri, guru sekolah negeri dengan guru-guru di sekolah swasta. Itu yang pertama. Karena kalau itu tidak dilihat, nanti tetap aja yang terus meningkat kesejahteraannya adalah teman-teman yang dari guru-guru ASN di sekolah negeri atau P3K. Nah, guru-guru sekolah swasta ini tetap saja terus menjerit nanti. Ini perlu menjadi catatan Pak Menteri. Yang kedua, tolong diingat juga sekian tahun yang lalu impasing di guru swasta ini juga mandek, Pak Menteri. Sekian tahun lalu mandek. Saya tidak tahu Bu Dirjen GTK ini kenapa kok impasing ini mandek. Mestinya kan untuk guru-guru swasta itu mestinya ya disamakan dong dengan guru negeri, dengan guru P3K. Begitu dia dapat sertifikasi, tunjangan sertifikasi, secara otomatis terimpasing. Apa sih susahnya? Nggak ada susahnya kok itu. Wong ketika guru-guru itu mengajukan untuk sertifikasi itu kan ada kapan mulai mengajar. Kan tinggal memasukkan aja. Kalau mungkin dianggap 5 tahunan naik tingkat atau 4 tahunan naik tingkat, kan tinggal masukkan aja. Karena kalau tidak terimpasing Pak Menteri, teman-teman kita yang guru swasta itu cuma dapat 1.500. Nah, teman-teman yang ikut sertifikasi dari negeri atau dari P3K itu langsung ada yang 3B, ada yang 3C dan seterusnya. Ini kan ya kasihan, kembali lagi kasihan. Dan apa dasarnya kalau negeri dan swasta kok tidak sama itu? Makanya ini menjadi catatan penting untuk Pak Menteri bahwa diselesaikan juga dulu. Teman-teman kita guru swasta yang sudah tersertifikasi tapi belum terimpasing, disegerakan diselesaikan Pak Menteri itu. Yang berikutnya untuk yang baru-baru nanti, sertifikasi yang baru-baru, ya sudah diberlakukan sama lah aturannya. Masa kerjanya mulai tahun berapa, itu tinggal klik sudah langsung otomatis keluar impasingnya itu. Ini ya untuk ngomong-ngomong untuk kesetaraan ya, keadilan. Karena kalau guru negeri tanpa sertifikasi sudah lumayan. Guru-guru swasta yang dikatakan oleh Dokter Gamal itu, wah yang di bawah 500.000 masih banyak itu. Dan makanya guru-guru swasta yang terbanyak terlilit pinjol itu. Bahkan ada yang mengakhiri hidup loh Pak Menteri. Makanya sekali lagi keadilan ya, bahwa negeri dan swasta ini sama-sama mendidik anak bangsa. Tolong ini jangan sampai luput. Nanti kalau enggak ya kembali lagi kelihatannya sudah terangkat semuanya untuk kesejahteraannya, tapi swasta ternyata banyak yang diperlakukan tidak adil. Nah,
Kami mohon itu diperhatikan. Yang berikutnya, saya heran kenapa sih program PPG itu dari tahun ke tahun tetap dipertahankan itu. Apakah memang lulusan LPTK itu tidak qualified, tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah? Apa memang benar begitu? Apakah memang setelah PPG mereka-mereka itu terutama kompetensi pedagogiknya meningkat? Ternyata dari kajian Dr. Aston enggak kok. Lah daripada buang-buang uang terus, ya mending enggak usah PPG lah. Enggak usah yang qualified diikutkan sertifikasi, ada tes-tesnya. Ya terpenting lagi, bilang dong sama LPTK yang menghasilkan calon-calon guru ini standar yang diinginkan oleh SMK misalnya, oleh SMA misalnya, untuk calon-calon guru ini standarnya. LPTK silakan mendesain kurikulum lagi. Pokoknya kita tahu bahwa lulusan LPTK itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah, baik itu SMA, SMK, MA misalnya begitu. Nah kalau untuk pengalamannya kan mereka memang nanti didapat ketika mereka mengajar. Lah PPG sekian bulan anak-anak yang PPG, guru-guru yang PPG itu ya diterjunkan ke sekolah praktek mengajar. Nah kan daripada begitu mending praktek mengajar ketika mereka sudah kerja kan langsung praktek mengajar. Itu banyak sekali uangnya itu untuk PPG itu. Saya tetap percaya pada apa yang dihasilkan oleh kajian Dr. Asto, bahwa setelah dulu kan PLPG dulu ya, PLPG itu yang sekian bulan, tidak ada apa ya perubahan yang signifikan, hampir sama sebelum dan sudah PLPG waktu itu. Ini perlu dikaji dan perlu memang dipikir betul. Yang terakhir yang memang harus dipikirkan oleh Dirjen GTK mestinya ini. Kalau kita ini gini terus ya, enggak duit negara, habis-habisin uang negara. Habis-habisin uang negara. Yang kemarin ada guru penggerak, terus ya ini PLPG, habis-habisin uang negara. Kenapa sih kita kembali lagi enggak nyontoh kayak zamannya Pak Harto? Zamannya Pak Harto itu memang anak-anak SMA, anak-anak SMK, dulu STM ya, SMEA, SPG, SGO dan lain sebagainya yang punya prestasi di bidangnya masing-masing itu langsung direkrut, dikuliahkan, dikasih biaya hidup, kemudian dikasih ikatan dinas. Mereka nanti dikembalikan ke sekolah masing-masing. Oh, itu keren, jempol 2 Pak Menteri. Nah ini butuh mapping yang benar. Kalau tidak, ya selamanya guru ini adalah sisa-sisa. Siapa anak muda, Gen Z, yang merasa pintar kemudian milih kuliah di kependidikan? Langkah Pak Menteri. Yang ada mereka ya di murni-murni. Kalau di Surabaya ini ya ITS, UNER, Brawijaya, UNED, begitu. Itu pun perguruan tinggi itu ambilnya sampai 4 kali tahap itu. Artinya udah habis lulusan-lulusan SLTA yang berkualitas. Baru sisanya itu masuk di LPTK. Ya di sini ada UNESA, mungkin ada UM, misalnya begitu. Atau yang swasta di Adibuana dan lain sebagainya. Itu sisa-sisa. Itu pun kalau mereka nanti lulus hasilnya baik, juga masih belum mau jadi guru. Ya karena memang kembali lagi, guru itu bukan profesi yang membanggakan. Kenapa? Ya kita tahu, sehebat-hebat guru paling notok kan jadi kepala sekolah. Berapa tunjangan kepala sekolah? Juga sedikit kan itu. Ya ini makanya ini butuh kita pikir yang dalam, kita buat roadmap yang jelas bagaimana 5 tahun ke depan ini. Berapa yang pensiun? Sudah adakah calon-calon guru yang pengganti orang yang pensiun ini? 10 tahun ke depan bagaimana? Katanya kita semua sepakat, ya guru adalah pilarnya pendidikan, kunci sukses pendidikan. Tetapi kalau kita hanya dapatnya sisa-sisa saja, tidak serius berpikir untuk menyiapkan calon-calon guru ke depan ini, ya nanti akan sekali lagi habisi uang.
Ya mungkin Pak Menteri datanglah ke sekolah-sekolah, tanya orang yang sudah PLPG dan yang belum PLPG, nah, itu gimana perubahannya? Ada enggak? Signifikan enggak? Ya itu terkhusus ya malah guru swasta dididik kayak apapun ketika di sininya ini masih butuh untuk biaya kuliah anaknya, biaya indekos anaknya, gak nutup mikir jero-jero. Ya karena mereka memang real butuh itu ya. Kalau yang di atas sana kan, wah itu urusan kecil. Tapi kalau di guru-guru, kalau SMK ya lumayan lah, meskipun masih banyak yang gaji 300. Tapi kalau di MI, SD swasta, di SMP swasta, MTS swasta, ini masih teramat sangat banyak guru kita yang memilukan. Urusan kenaikan gaji, ini sebetulnya mungkin ada salah persepsi ya. Yang dimaksud teman-teman termasuk saya menyuarakan itu bukan urusan kenaikan gaji, tapi tambahan penghasilan. Yang tempo hari Bapak menyampaikan itu kan ada tambahan penghasilan tiap bulan 2 juta rupiah. Bapak menjelaskan yang pertama nanti yang dapat itu adalah guru-guru ASN, guru-guru P3K, guru-guru honorer. Ya, kalau ngomong guru honorer kan di negeri yang telah tersertifikasi dan itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Makanya tempo hari saya mengatakan, udahlah ada uang berapa sih itu? Kalau yang dipikirkan hanya guru negeri, guru P3K, guru honorer di negeri. Nah, yang swasta ini ikut siapa? Yang swasta ini ikut siapa? Apa masyarakat harus diperes lagi untuk bayar SPP yang besar? Ya kan? Itu juga hal yang tidak mungkin. Makanya tempo hari saya mengusulkan, kalau memang ada dana berapa sih, sudahlah diusulkan kepada Pak Presiden ya, bagi rata aja seluruh guru di Indonesia, bagi rata aja, nggak tahu satu bulan dapat 100.000 atau 200.000 atau 1 juta atau 1,5 juta, terserah, tapi dibagi rata aja lah untuk apa perbaikan gaji, perbaikan pendapatan ini. Tapi kalau tetap seperti kemarin, tapi saya kan dengar katanya di off dulu itu ya, dipending dulu ya. Kalau kita tergesa-gesa nanti pada akhirnya ya ada yang kecewa dan lain sebagainya. Guru itu faktor psikologisnya harus dijaga, bener-bener harus dijaga. Makanya kalau dipending dulu oke, tapi dikaji. Kalau menurut saya, usulan saya dari guru swasta itu ya bagi rata saja. Mungkin kalau dapatnya 250.000 enggak apa-apa, mungkin 500.000 enggak apa-apa, atau berjenjang mungkin yang tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas berapa itu bisa, dan itu saya yakin staf-stafnya Pak Menteri sudah menguasai semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri atas kerja kerasnya, karena memang Pak Menteri ini seakan-akan harus menyelesaikan PR 5 tahun yang sudah berlalu itu. Makanya tuntutannya sangat banyak, harapan masyarakat pendidikan khususnya guru swasta, lembaga swasta itu sangat besar kepada Pak Menteri. Sehingga sabar, karena memang ya inilah realitas yang dihadapi oleh Pak Menteri, karena selama ini saluran-saluran tersumbat, sehingga Komisi 10 sekarang keras berteriak, kita masyarakat pendidikan juga keras berteriak karena ada harapan baru. Jangan sampai nanti harapan baru itu diterjemahkan oleh teman-teman guru swasta khususnya harapan baru, harapan palsu. Itu tidak menyenangkan. Makanya tempo hari saya unggah video saya itu kan gitu. Siapapun menterinya, guru swasta tetaplah teraniaya. Itu ya karena memang dari tahun ke tahun pengalaman begitu. Ya dari ganti menteri ke menteri ya, kita itu hanya ada angin segar, tapi itu janji, angin segar yang tidak pernah datang kepada kita guru-guru swasta. Maaf Pak Menteri kalau omongan saya tidak enak, omongan saya agak menyakitkan, semata-mata saya meneruskan dari apa yang menjadi keluh kesah, yang menjadi keresahan teman-teman guru swasta khususnya. Mudah-mudahan ini ada harapan karena menterinya baru, harapan kita baru, biar tidak diplesetkan. Siapapun menterinya, guru swasta tetaplah teraniaya, biar tidak begitu. Atau ada yang plesetan kemarin,
menteri baru harapan palsu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang paling ngeri menteri baru kebingungan baru. Nah, ini mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Menteri senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan, dan diberi jalan keluar bagaimana menyelesaikan banyak hal tentang pendidikan di Republik Indonesia tercinta ini. Matur suwun.